Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial, berjumpa kembali di channel YouTube saya, TN Mandala Putra 12, tempatnya informasi seputar perbankan dan informasi seputar bantuan sosial terupdate di tahun ini. Kabar gembira bagi para orang tua karena anak TK kini dapat bansos sebesar Rp400.000 di tahun 2026 sebagai bagian dari program perlindungan sosial pemerintah. Bantuan ini ditujukan khusus untuk meringankan beban biaya pendidikan dan pemenuhan gizi anak usia dini di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Banyak keluarga muda sering merasa kesulitan menyeimbangkan biaya masuk sekolah TK dengan kebutuhan dapur yang terus meningkat. Program bantuan sosial ini hadir sebagai solusi nyata agar akses pendidikan usia dini tidak terhambat oleh masalah ekonomi. Sebelum melanjutkan ke pembahasan sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun nonton di channel ini, teman-teman bisa langsung aktifkan notifikasi loncengnya dengan cara subscribe channel ini agar teman-teman ataupun sahabat sosial tidak ketinggalan informasi terupdate tentang bantuan sosial di tahun ini. Bantuan sosial untuk anak TK tahun 2026 disalurkan melalui skema program Keluarga Harapan atau PKH, kategori anak usia dini dengan nominal spesifik per tahap pencairan. Dana sebesar 400 hingga 750 ribu seringkali disesuaikan dengan periode salur, per 2 bulan atau per triwulan, yang masuk ke rekening kartu KKS. Pencairan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun untuk memastikan pemenuhan gizi dan kebutuhan sekolah anak tetap terjaga. Adapun kategori penerima bantuan sosial untuk anak PAUD ataupun anak usia dini, nominal per tahapnya mendapatkan Rp400.000 sampai dengan Rp750.000. Estimasi jadwal pencairannya mulai dari bulan Februari, Mei, Agustus sampai dengan November. Syarat khususnya terdaftar DTKS dan terdaftar pada Dapodik. Untuk tingkat siswa SD sederajat akan menerima Rp225.000. Untuk estimasi jadwal pencairannya dimulai pada bulan Februari, Mei, Agustus sampai dengan November. Untuk syarat khususnya, kehadiran minimal 85%. Kemudian untuk siswa SMP sederajat mendapatkan bantuan per tahap Rp375.000 dimulai pada bulan Februari, Mei, Agustus sampai dengan November. Kemudian untuk syarat khususnya terdata aktif di sekolah. Dan yang terakhir, kategori penerima ibu hamil atau nifas. Ibu hamil atau nifas menerima nominal per tahap yaitu Rp750.000 yang akan dimulai pada bulan Februari, Mei, Agustus sampai dengan November. Untuk syarat khususnya, maksimal kehamilan anak kedua. Pemerintah memang melakukan penyesuaian nominal pada tahun 2026 untuk mengimbangi inflasi. Angka Rp400.000 yang sering disebut masyarakat biasanya merujuk pada pencairan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang sering cair beriringan dengan PKH. Namun, untuk komponen anak TK murni dalam PKH, jumlahnya bisa lebih besar tergantung kebijakan triwulan. Keluarga penerima manfaat atau KPM wajib memahami bahwa jadwal di atas bisa bergeser sedikit sesuai kesiapan data bayar dari pusat. Dana ini tidak boleh digunakan untuk membeli rokok atau pulsa orang tua. Prioritas utama penggunaan dana adalah pembelian seragam, alat tulis, susu, dan makanan bergizi untuk anak. Berikut syarat mutlak penerima bantuan pendidikan usia dini. Penerima bansos anak TK wajib terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan memiliki komponen anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang bersekolah di jenjang TK atau PAUD. Orang tua harus berasal dari keluarga kurang mampu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM. Data kependudukan seperti NIK dan KK harus padan dengan data Dukcapil pusat tanpa adanya selisih informasi. Ada beberapa kriteria spesifik yang sering terlewat oleh masyarakat umum. Berikut adalah detail persyaratan yang harus teman-teman penuhi agar dana bisa cair dengan mulus. Yang pertama, warga negara Indonesia.
memiliki IKTP dan kartu keluarga yang telah aktif di Dukcapil. Kemudian bukan ASN, TNI, ataupun Polri, ataupun anggota keluarga dalam satu kakak tidak boleh ada yang berprofesi sebagai aparatur negara atau BUMN dan BUMD. Masuk kategori miskin ataupun rentan. Kondisi ekonomi keluarga dinilai layak bantu melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat. Kemudian yang keempat tercatat di Dapodik. Bagi anak yang sudah masuk TK formal, datanya wajib sudah diinput oleh operator sekolah ke dalam data pokok pendidikan. Validasi sistem jauh lebih ketat karena menggunakan teknologi geotagging rumah. Petugas akan memverifikasi apakah kondisi rumah sesuai dengan kriteria kemiskinan yang dilaporkan. Jika anak sudah bersekolah namun belum masuk Dapodik, bantuan bisa terhambat ataupun gagal cair. Pastikan teman-teman berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk update data siswa secara berkala. Berikut cara cek penerima bansos anak TK melalui HP. Pengecekan status penerima bansos anak TK dilakukan melalui laman resmi yaitu cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP. Sistem akan mencari data yang cocok antara input pengguna dengan database DTKS Kemensos secara real-time. Jika terdaftar, status akan menunjukkan periode penyaluran dan jenis bantuan yang diterima untuk tahun 2026. Berikut langkah mudah mengecek status bantuan. Yang pertama, buka browser di HP, kemudian kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id, kemudian pilih provinsi, kabupaten dan kota, kemudian kecamatan dan desa sesuai alamat pada KTP. Ketik nama lengkap penerima manfaat sesuai yang tertera di KTP, kemudian masukkan kode CAPTCHA, kemudian klik tombol cari data, tunggu sistem memproses permintaan. Kemudian, teman-teman bisa melihat hasil pencarian apakah nama anak atau orang tua muncul sebagai penerima PKH. Jika status menunjukkan ya pada kolom PKH dan periode 2026, berarti dana sudah atau akan segera disalurkan. Namun jika nama tidak ditemukan, ada kemungkinan data belum masuk pada daftar DTKS atau sedang dalam proses pemadanan. Seringkali status masih proses Bank Himbara atau PT Pos, yang artinya uang sedang dalam perjalanan menuju rekening. Teman-teman hanya perlu bersabar menunggu info pencairan resmi dari pendamping PKH setempat. Penyebab utama bansos 400.000 gagal cair biasanya akibat ketidaksinkronan data NIK antara Dukcapil, DTKS, dan data bank penyalur. Selain itu, anak yang sudah berusia lebih dari 6 tahun namun belum update data sekolah ke jenjang SD seringkali terhapus dari komponen anak usia dini. Status ekonomi yang meningkat atau pindah domisili tanpa lapor juga menjadi pemicu penghentian bantuan secara otomatis. Jika teman-teman ataupun sahabat sosial mengalami kendala seperti ini, segera lapor ke operator IKSNG di kantor desa, kemudian perbaikan data secepat mungkin akan memperbesar peluang bantuan cair kembali di tahap berikutnya.